Tidak hanya sekali saya didatangi, saya ditelepon oleh teman-teman dari tim hati untuk tidak lagi bersuara, untuk tidak lagi mengkritik. Katanya jangan kau hina terus bupati. Saya bilang ini hinaan apa? Atau apa? Oke baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Henry Majid. Konten kita kali ini kita akan mengulas hal-hal yang lucu yang ada di Kabupaten Wakatobi. Yang kita bisa mengatakan bahwa kok bisa di zaman kepemimpinan Halyana, suatu peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan bersama, suatu peristiwa-peristiwa yang dulu direstui oleh Halyana sendiri, kini malah kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang memang semestinya dulu dilakukan oleh Bupati, oleh Halyana di masa-masa kepemimpinan Pak Arhawi Ruda dan Elimiati Daud. Saya mau membuka sedikit kronologi kegiatan, membuka sedikit kronologi kejadian-kejadian yang menimpa khusus saya pribadi terkait dengan saya berkonten. Saya berkonten, Henry Majid Channel memberikan satu kritik, bukan kritik sebenarnya, tapi masukan untuk Bupati Halyana tidak salah jalur. Untuk Bupati Halyana tidak seenak hati mengatur Kabupaten Wakatobi yang kita mau cita-citakan, yang kita mau desain Kabupaten Wakatobi itu biar maju dan berkembang. Sama dengan Konawe Selatan, sama dengan Kolaka Timur, yang hari ini peradaban mereka untuk kasus Sulawesi Tenggara itu di atas rata-rata. Dan ternyata kalau kita mau melihat contoh daripada yang dilakukan oleh Bupati Kolaka Timur, oleh Bupati Konawe Selatan, bos, di Kolaka Timur ada sound system gratis bagi siapa yang bersedia untuk mengkritik. Di Wakatobi kita anti kritik. Di zaman kepemimpinan Halyana dan Elimiati Daud, kritik dianggap sebagai musuh. Pengkritik dianggap sebagai orang yang tidak punya sumbangsi. Kita sudah cukup jauh terlibat, kita sudah cukup jauh masuk ke dalam sistem pemerintahan yang agak sedikit, mohon maaf, agak sedikit bukan otoriter lah istilahnya. Nanti diterjemahkan sendiri oleh Anda semua, oleh penonton, bahwa dalam kepemimpinan Halyana, Soeharto di zaman ini sudah tidak ada, tapi kemudian di zaman kepemimpinan Halyana ada. Tidak hanya sekali saya didatangi, saya ditelepon oleh teman-teman dari tim hati untuk tidak lagi bersuara, untuk tidak lagi mengkritik. Katanya jangan kau hina terus bupati. Saya bilang ini hinaan apa? Atau apa? Apa perspektif kita terhadap hinaan? Apa perspektif kita terhadap kritik? Apa perspektif kita tentang membangun Kabupaten Wakatobi? Kalau yang ada di pemerintahan saat ini tidak diganggu dalam tanda petik, tidak diluruskan apa yang menjadi skema-skema mereka, kebijakan-kebijakan mereka, mereka akan menjadi-jadi. Mereka akan berbuat seenak-enaknya, sesuka-sukanya. Nah, hadirnya kita untuk mensterilkan barang itu. Sebab kita hanya melihat bahwa ini kasus yang terjadi di Kabupaten Wakatobi. Bahwa ketika orang kemarin memenangkan hati pasangan Halyana dan Elimiati Daud, maka mereka sudah mentah dengan kritik. Mereka sudah tidak mau lagi mengkritik. Bahkan mereka siap pasang badan untuk menangkis serangan-serangan orang yang ada di media sosial. Membantu sekuat hati Halyana atas kebijakan-kebijakan Halyana yang keliru. Mereka hadir
dengan membawa sejuta alasan, membawa sejuta pendapat, argumentasi untuk menghabisi persuasif kita. Jadi mereka main pada tataran personal kita. Kan tidak connect, tidak nyambung. Sehingga kalau disandingkan dengan yang kemudian dijalankan pada pemerintahan Arhawi Roda dan Ilmiati Daud kemarin, beda. Jauh. Bahwa iya Pak Bupati Arhawi Roda terkesan kemarin tidak pernah menemui para demonstran. Tapi hari ini Bupati Wakatobi Haliana jangankan menemui masa aksi, membuka kerang untuk diskusi, membuka kerang untuk mendapatkan titik terang atas apa yang dikritik oleh teman-teman, tidak juga. Kita mau apa sekarang? Bupati Wakatobi lupa bahwa di zaman kepemimpinan Alia Arhawi kemarin bahkan menjadi sponsor dari gerakan-gerakan mahasiswa, menjadi sponsor dari gerakan yang dibangun oleh kawan-kawan pemuda. Tuh hari ini Bupati seolah lupa dengan itu. Sok-sok melarang semua orang yang mengkritik, sok-sok melarang siapapun yang mau berani menyimpang dari apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang hemat kita salah juga. Masa ada bupati angkat-angkat karung bawah, kan tidak proporsional. Bahwa memang persuasif dia tidak boleh untuk kita larang untuk memegang karung beras, untuk mengangkat karung beras, karung-karung bawah nih. Tapi bukan di situ sebenarnya substansi. Padahalnya kan apa yang dilakukan oleh Bupati Wakatobi tidak substansi. Tidak ada substansi. Sekarang substansinya apa kalau bukan pencitraan misalkan? Apa substansi dari adanya Bupati Wakatobi memikul-mikul karung bawang? Substansinya apa? Toh kita hari ini dipertontonkan dengan yang begituan. Jadi sudah, hematku, Bupati Wakatobi memang harus mengklirkan barang ini. Jadi persoalan kritik di Kabupaten Wakatobi itu adalah persoalan yang lumrah. Bahwa iya, di zaman Hugua kemarin, Hugua memimpin Kabupaten Wakatobi, hampir tidak ada kritik. Hampir tidak ada anak-anak mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Beda kepemimpinan Arhawi Roda, dan makin beda lagi dengan zaman kepemimpinan Aliana. Di zaman sekarang, mahasiswa berlomba-lomba untuk mengkritik siapapun pemimpinnya. Saya sadar sebagai masyarakat Kabupaten Wakatobi, pada zaman Hugua belum ada kaum cerdik, kaum pengkritik yang dimiliki oleh daerah. Lalu atas kebijakan-kebijakan tentang pendidikan yang dilakukan oleh Hugua, maka ada sedikit orang yang masuk perkuliahan di zaman Pak Arhawi yang kena imbasnya. Dikritik Pak Arhawi, didemo, diberikan somasi, dilaporkan ke polisi. Nah sekarang di zaman Pak Aliana, kita mau mencoba untuk menutup itu yang kalau logiknya, kan logika berpikirnya di zaman Pak Arhawi saja, yang belum banyak orang yang kuliah, yang belum banyak orang yang paham, itu ada saja orang yang kritik. Di zaman Pak Aliana, di zaman yang terbuka begini, lalu kita menutup mata untuk menerima kritik. Nah logik barang ini. Nah sehingga atas kejadian-kejadian yang menimpaku, bahwa kita dibully secara personal, bahwa kita kemudian digiring, diberikan satu stigma di dalam masyarakat yang dimensinya agak sedikit berbeda dengan dimensi kepemimpinan Arhawi Roda. Kan sekarang kita mau tanya triggernya apa? Apa semangat orang yang hari ini ada di belakang Bupati Wakatobi, ada orang kritik lalu mereka memberikan tameng yang besar kepada Bupati Wakatobi untuk dijaga, untuk apa dan lain sebagainya. Munafik lah barang begitu. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada semua masyarakat Kabupaten Wakatobi, persoalan kritik itu adalah persoalan yang lumrah saja.
yang harus ada dalam instrumen demokrasi kita. Kritik itu dilindungi oleh undang-undang. Kritik, tapi jangan lalu Anda membebani saya, membebanikan kepada orang yang mengkritik. Itu akan harapan satu solusi. Kita tidak mau kemudian memberikan solusi. Jadi murni kita mengkritik atas kebijakan-kebijakanmu. Toh kita juga berikan solusi, kita sampaikan, kita sarankan bangun Perusda sebagai solusi kita untuk membangun Kabupaten Wakatobi, untuk memotong angka kemiskinan. Anda juga tidak lakukan. Nah sekarang apa? Katanya kritik harus diberikan, harus dimuluskan, harus diikuti dengan solusi. Sekarang kita mengkritik, oke kita kritik, clear. Kalau apa yang Anda mau bahwa Anda harus kritik harus diikutkan dengan solusi. Sekarang solusi kita bagaimana caranya Bupati Wakatobi membangun Perusda? Tidak juga tidak lakukan. Artinya apa yang Anda sampaikan? Yang tim-tim Anda sampaikan, yang kolega-kolega Anda sampaikan, itu dibantah juga. Nah sekarang akhirnya kita memang harus mengkritik saja. Ngapain berikan solusi yang tidak diterima, yang selalu dianulirkan oleh Bupati Wakatobi? Kan tidak enak juga. Jadi mohon mengkritik iya, bahwa kita memberikan solusi juga iya. Tetapi kadang-kadang Bupati Wakatobi tebang pilih pada solusi apa yang kemudian akan diambil, pada solusi apa yang nanti akan dianulirkan. Serba salah lah kita sebagai pengkritik, karena kita dibenturkan dengan orang-orang yang siap pasang badan untuk Bupati Wakatobi meskipun Haliana salah bertingkah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.